Baik, selamat malam. Saya Erni sebagai ahli gizi di konseling pada hari ini. Nah, saya berbicara dengan adik siapa kalau boleh tahu? Nama saya Sherly Yudira Nurwati, bisa dipanggil Sherly. Oke. Jadi Dek Sherly ini usianya berapa ya? Usianya 17 tahun. Oh, berarti udah satu SMA ya? Ya, satu SMA. Oh, sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMA Wakil Dansim 1. Oh iya. Jadi sehari-hari itu sekolah aja atau ada kegiatan lain? Sekolah aja sama bantu mama jualan Oh, bantu jualan. Jualannya di? di Kapas Krampung. Berarti dekat sama rumahnya ya? Ya, Ya baik. Berarti sehari-hari sekolah. Sekolahnya itu dari jam berapa ya? setengah 7 sampai jam 4. Oh, nah terus bantu orang tuanya jam berapa? Habis maghrib sampai jam 11 malam. Nah, terus tidurnya malam dong? Iya, biasanya jam 1, biasanya jam 12. Berarti jam tidurnya ini ya, cuman Iya. sebentar. Iya, iya baik. Jadi di sini kita itu akan konseling mengenai gizi, yang mana saya terutama akan menggali masalahnya Dek Sherly. Terus kita mencari solusi juga dan menyepakati perubahan nantinya kalau misalnya ada masalah dan kita sepakati solusinya gitu ya. Ya, Terus apakah Dek Sherly bersedia untuk konseling? ya saya bersedia. Oke, terima kasih. Jadi eh, kalau boleh tahu, Dek Sherly ini terakhir timbang berat badan kira-kira berapa? Waktu di sekolah terakhir timbang tuh 59. Oke, 59 kilo. Kalau tinggi badannya? Kalau tinggi badannya itu 160. 160 cm. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kalau saya hitung untuk indeks massa tubuh dari tinggi badan sama berat badannya itu dapatnya 23. Nah, IMT 23 ini termasuk overweight. Yang mana overweight itu kelebihan berat badan. Nah, jadi DSM ini termasuk sudah melebihi melebihi IMT normal gitu istilahnya. Nah, kalau boleh tahu, selama ini juga ada merasa kayak, oh berat badanku kok kayaknya naik ya gitu. Iya, akhir-akhir ini tuh aku ngerasain kalau berat badan aku tuh nambah gitu loh Kak. Terus ternyata emang nambah. Kalau dari sini ya. Iya. Oke, baik. Terus kalau boleh tahu makannya itu sehari-hari gimana? Misalnya kemarin pagi itu makan apa aja? Kalau kemarin pagi tuh cuma makan risol mayo satu. Terus kalau siang itu makan pop mie sama air putih satu. Terus Satu apa air satu putih? botol. Oh, air putih. Terus waktu malam itu cuma makan nasi sama telur Bali. Kalau nasinya itu berapa? Berapa banyak? Cuma satu satu centong setengah. Kalau telur balinya satu. Ya, satu. Itu udah nggak pakai sayur lain-lain? Enggak. Ada minum? Minumnya es teh. Es teh. Es tehnya juga 1 gelas. Ya, Terus kalau misal di sekolah pernah ini nggak jajan-jajan? ya pernah. Biasanya itu Biasanya? kalau jajan tuh minumnya tuh es teh, terus es matcha, gitu, es red velvet sama tahu kocek sama cireng isi. Lo itu semua jajannya dibeli tiap hari atau gimana? Kalau kalau yang kayak cireng isi sama tahu kocek itu jarang-jarang. Yang setiap hari itu cuma es teh. Es teh. Ya. Minumnya berarti es teh Ya, seringnya di sekolah es ya. teh. Sama cireng. Ya. Kalau kadang-kadang cireng, kadang-kadang tahu. Ya. Ya, ya. Ya, es teh. Nah, terus kalau ke sekolah nggak bawa bekal? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi juga sarapan nggak? Nggak pernah Oh, nggak bawa sarapan. bekal, nggak bawa sarapan. Ya. Kalau misal kayak sayuran gitu suka nggak? Suka, cuman tapi kayak sayur bayam campur kelor gitu, terus sayur sop sama
kangkung gitu. Kalau lauk-lauk kayak gitu-gitu, lauk entah itu ayam, telur. Ya suka biasanya itu ayam, telur, sama daging sapi itu. Sering ya. Ya sering. Yang paling sering apa biasanya? Telur. Oke. Terus Dek Sherlyn ini ada kayak keluhan nggak selama beraktivitas, selama sekolah kayak gitu? Ya biasanya itu kalau sekolah itu aku ngerasain kayak kurang fokus sama lemes gitu waktu pelajaran Kak. Jadi tuh lemesnya kayak gimana? Maksudnya setiap hari kah atau di pelajaran tertentu karena misal nggak suka terus akhirnya nggak fokus karena nggak suka atau gimana? Setiap hari sih. Setiap hari Ya gitu. setiap hari. Lemesnya lemes kayak mau kayak ngerasa ngantuk atau lemes yang gak enak badan? Biasanya tuh dua-duanya lemes sama gara-gara nggak enak badan. Ngantukan gitu di sekolah? Iya, biasanya kalau belajar yang ngebosenin baru tidur. Oke. Ngantuk, lemas, terus kurang fokus ya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau tak tarik garis besarnya, sepertinya Dek Shirley itu ada gejala anemia. Tuh. Anemia itu apa ya Kak? Anemia itu kayak ini loh, jadi di dalam tubuh itu kita kekurangan darah, sel darah merah. Kan darah itu kan ada banyak jenisnya, ada darah merah, darah putih, sama namanya plasma darah, gitu juga ada trombosit juga, gitu kan. Kalau darah merah ini dia kan mengandung zat besi di dalamnya. Nah, zat besi itu berfungsi buat mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kalau misalnya kita anemia, otomatis kan kurang darah, kurang juga zat besinya, otomatis oksigennya juga kurang di tubuh. Nah, oksigen kurang, akhirnya oksigen itu juga nggak diangkut ke otak. Nah, dari itu kita ngerasa kurang fokus karena otak kekurangan oksigen. Gitu ya, paham ya berarti Iya. alurnya anemia. Nah, kalau anemia itu biasanya di sekolah-sekolah ada program yang kayak ngasih tablet tambah darah gitu-gitu. Iya. Oh, waktu itu ya juga pernah sih Kak. Apa namanya tiba-tiba dikasih gitu. Kan aku nggak tahu, jadi nggak aku minum. Terus aku tahunya itu dari temanku kalau itu tuh obat menambah darah gitu. Nah, sebenarnya itu tuh bagus programnya. Biasanya emang di setiap sekolah itu dikasih tablet tambah darah buat siswa perempuan. Karena kan perempuan tuh kalau udah remaja, udah mulai menstruasi, itu kan pasti setiap bulannya kehilangan darah kan. Nah, kehilangan darah itu dikasih obat tablet tambah darah. Itu bukan obat ya, itu kayak suplemen gitu loh. Buat tablet tambah darah, tablet tambah darah. Yang mana diminumnya itu seminggu sekali. Nah, meskipun adanya menstruasi atau enggak saat menstruasi itu tetap diminum seminggu sekali. Itu buat mengembalikan darah-darah yang hilang pas menstruasi tadi. Gitu. Harusnya sekolah tadi itu juga perlu kayak sosialisasi gitu kan, harusnya ini tuh buat apa. Kalau misalnya kayak gitu nanti kan sekarang Desali kan tak jelasin, nah nanti bisa juga di-share ke temennya untuk apa ini obat tablet tambah darah gitu, juga diajak temennya buat minum seminggu sekali minimal. Kan biasanya dikasihnya satu strip ya. Iya. Kalau dari pola makan, ini kan Shirley suka jajan es teh, minum es teh. Terus kalau malam juga minumnya es teh. Nah, di es teh itu dia itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, zat besi tadi kan dibutuhkan sama tubuh kan. Udah kurang darah. Setelah itu menstruasi ya kan. Akhirnya kita itu butuh zat besi yang lebih gitu kan. Nah, tapi es teh ini menghambat zat besi. Nah, kalau es teh menghambat, akhirnya kan kita tetap kekurangan darah. Nah, itu tadi es teh itu boleh diminum tapi nggak bareng sama makanan yang tinggi zat besi. Nah, makanan tinggi zat besi itu bisa kayak sayur bayam, udah betul tadi kan udah dimakan. Sayur bayam, ada daging sapi juga sering dimakan ya kan. Nah, jadi kalau misal adik Shirley ini suka makan kayak rawon, rengsengan, tapi minum es teh, itu es tehnya bisa menghambat zat besinya. Jadi sebaiknya kalau misal makan makanan yang tinggi zat besi itu minumnya air putih. Kalau misalnya pengen yang berasa, minumnya es jeruk.
itu es jeruk. Nah, es jeruk itu buat meningkatkan kayak membantu penyerapan zat besi malah. Jadi Oh, bestinya zat besi itu jeruk. Nah, rivalnya zat besi itu es teh. Gitu guys, oh. ya gitu ya. Kalau buah-buahan gitu suka nggak? Sukanya tuh cuma kayak semangka, pisang, Iya. sama alpukat. Kalau jeruk tuh sebenarnya suka cuma jarang. Tapi kalau ada mau. Ya, itu juga cuma di, di, airnya aja. Oh, bulir-bulir. Ya, itu. Iya. Terus air putihnya tadi sehari cuma 1 botol ya? Iya, satu hari cuma 1 botol. Terus malamnya baru es teh. Terus. Nah itu tadi. Jadi kalau misal makan kalau mau aman ya makan semuanya aja lah. Pas makan berat itu minumnya air putih. Oh, iya. Nah, kalau mau es teh ya jajan es teh, tapi jangan makan makanan yang tinggi zat besi. Gitu. Oh, jadi kalau minum es teh minum es teh aja gitu kan? Ya. Atau kalau misal pengen ya berarti makan dulu terus nanti dijeda 2 jam baru minum es teh. Biar nggak menghambat zat besinya tadi, soalnya kan kalau tadi yang adik bilang kan kayak lemas, letih, terus nggak konsen, Iya. itu kan mengarah ke gejala anemia gitu. Terus tadi eh, boleh diginiin nggak buat lihat? Nah, satunya. Nah itu tuh di bawah mata itu kan agak pucat kan. Iya. Nah itu tuh bisa tanda-tanda anemia juga. Nah makanya itu ada gampang ngantuk, gak konsen. Nah itu karena anemia tadi. Nah tablet dan badannya diminum. Setelah itu juga kurangi es teh. Nah makan makanan tinggi kayak zat besi itu juga sudah ada kan, sudah pernah Iya. diterapkan juga sehari-hari kayak bayam, terus daging sapi itu udah bagus. Oke, baik. Tadi kan terkait pola makan. Kalau ini sekarang bahas untungnya aktivitas fisik. Kalau biasanya adik Shirley ini karena kan sehari-harinya sekolah ya, berarti sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Berarti kan ada libur Sabtu Minggu. Iya. Nah, Sabtu Minggu itu dipakai juga untuk kegiatan lain atau cuma bantu orang tua? Cuma bantu orang tua aja, pergi ke pasar gitu, habis itu udah itu aja. Berarti nggak ada kayak ikut jogging atau Enggak. sepedaan sama Enggak, temen-temen enggak nggak ada? pernah. Emang kayak nggak ada niatan atau nggak ada waktu, nggak sempat gitu? Kayak males aja kayak gitu kan, soalnya habis bantu mama jualan jam 11, terus biasanya tidurnya tuh jam 1, jadi kayak capek gitu ya. Jadi biasanya tuh bangunnya siang gitu. Oh iya iya. Secara apa ya, idealnya kalau aktivitas fisik itu kan dilakukan seminggu itu 150 menit. Yang mana kalau sehari kita kira-kira itu 30 menitan sehari. Nah itu tuh bisa ringan-ringan aja. Kalau ke pasar berarti kan juga bantu bantu bawain Iya. kan bisa. Iya. Kayak jalan ke pasar kan nggak kerasa, bisa 30 menit. Kalau itu dilakukan setiap hari kan 30 menit. Misal di hari-hari saat sekolah berarti kan ada waktu di sorenya. Ya. Nah itu tuh bisa buat jalan-jalan santai 30 menitan, atau pas hari Sabtu minggunya goes atau jogging atau untuk aktivitas fisik lainnya gitu loh. Soalnya kan sayang masih remaja, jadi kayak aktivitas fisiknya itu perlu ditingkatkan. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak sekali ya terkait pola makan, aktivitas fisik, sama gejala-gejala atau kenapa yang dialami adik Sherlyn tadi. Terus kalau boleh diulang, nanti kan depannya adik Sherlyn ini akan melakukan apa aja? Mengurangi es teh. Boleh minum es teh tapi jangan dibarengi sama makan. Perbanyak minum air putih. Minum obat penambah darah 1 minggu 1 kali, sama makan makanan yang mengandung zat besi. Ya, sudah betul semua dan nanti telah menyimak dengan baik. Nggak perlu langsung diterapkan secara full gitu loh, boleh bertahap. Misalnya kayak air putih kan biasanya 1 botol sehari, jadi nanti nambah 1,5 botol sehari gitu. Terus nanti 2 botol gitu kan, karena 1 hari itu idealnya minum 8 gelas. Nah 8 gelas itu setara sama
2 botol 2 liter gitu. Nah, kalau misalnya kayak es teh, kuranginya itu nggak perlu langsung full gitu, boleh bertahap. Kalau kayak es teh itu tadi kan dikurangi, nah tapi nggak perlu dikurangi secara full gitu loh, boleh minum es teh misalnya di pagi aja atau di malam aja, jangan di keduanya. Terus kalau minum es teh aja, jangan dibarengi sama makan. Nah gitu nggak apa-apa, masih minum es teh setiap hari nggak apa-apa gitu kan. Terus udah betul tadi dedenya, sama makan lauk sama sayurnya yang tinggi zat besi tadi juga membantu buat menambah asupan zat besinya juga kayak gitu. Nanti secara bertahap kalau misalnya adik ini konsisten dan menerapkan ini itu pasti ada kerasa kok dampaknya di tubuh gitu loh. Jadi nggak terlalu letih lagi, nggak terlalu lemes lagi gitu kan. Terus sejauh ini apakah saya lihat ada pertanyaan? nggak ada, udah cukup. Oh iya, baik. Kalau gitu, kalau misalnya nanti kita ada jadwalkan ulang buat konseling lagi, buat tahu progresnya Dek Sherly yang udah disepakati tadi, kira-kira bisanya di hari apa ya? Kalau misal hari Kamis gitu bisa nggak ya? Oh nggak bisa, soalnya biasa hari Kamis tuh pulangnya biasanya agak malam nggak. Oh iya, kalau gitu bisanya hari apa? Biasanya tuh hari Sabtu bisa, Minggu Oh, bisa, Sabtu. Jamnya kira-kira jam berapa bisanya? habis Isya bisa. Habis Isya. Oke, baik. Kita jadwalkan di hari Sabtu habis Isya ya. Ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, berarti konselingnya sudah selesai. Terus semoga Dek Shirley bisa pelan-pelan mengurangi es tehnya, terus nambah makanan-makanan tinggi zat besi, merubah pola makan, terus perbanyak aktivitas. Semoga Dek Shirley bisa menerapkan yang kita sepakati tadi dan semoga sehat selalu, terus dilancarkan sekolahnya. Oke, terima kasih ya Dek Shirley Ya, buat sama-sama. waktunya. Ya,